Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulamalia, NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data normalisasi. Ada 5 pertanyaan di sini dan saya akan menjawab 5 pertanyaan tersebut. Sebelum saya melanjutkan menjawab 5 pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan tentang normalisasi dalam basis data. Normalisasi itu sendiri adalah proses pembentukan struktur basis data relasional sehingga sebagian besar ambiguitas bisa dihilangkan. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data relasional yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi. Nah, di sini pendekatan basis data itu ada 2, yaitu berbasis objek dan record. Pendekatan berbasis objek yaitu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Record digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari database, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Nah, yang pertama yaitu tabel universal, merupakan tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Nah, ini contoh tabel universal. Di sini untuk kolom yang ketiga dari nama Sulamalia dan mengambil mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini itu disambungkan dengan kolom yang ketiga, yaitu indeks semester 2 SKS-nya itu 2, indeks nilai B yang saya merahin itu. Nah, untuk nama dosennya itu sendiri itu Bu Puji Rahayu Ningsih, yang alamat dosennya Bangkalan. Itu disambung dengan kolom yang sebelumnya, yang 2 ini. Nah, selanjutnya untuk tabel normal pertama, yaitu suatu tabel dapat dikatakan tabel normal pertama jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Syarat tabel normal pertama yaitu atribut harus bernilai atomik. Ya, atributnya itu tidak boleh bernilai ganda. Yang kedua yaitu menambahkan atribut yang diperlukan khususnya calon primary key. Yang ketiga, caranya dengan menghapus atribut yang tidak diperlukan. Jadi atribut-atribut yang tidak diperlukan itu dihapus dahulu. Yang selanjutnya, relasi disebut sebagai tabel normal pertama jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika seluruh atribut relasi bernilai atomik atau atomic value. Yang kedua, jika seluruh atribut dalam relasi bernilai tunggal, single value. Yang ketiga, jika relasi tidak memuat atribut berulang. Relasinya itu tidak berulang. Yang keempat yaitu jika semua record mempunyai sejumlah atribut yang sama. Nah, ini contoh data-data yang belum ternormalisasi. Pada data tabel di atas, contoh data belum ternormalisasi sehingga dapat diubah ke dalam bentuk tahap pertama, 1NF. Dengan cara membuat setiap baris berisi kolom dengan jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Nah, ini untuk 1NF-nya, tabel 1NF yang sudah dianu. Nah, relasi mahasiswa tersebut merupakan bentuk 1NF karena tidak ada atribut yang bernilai ganda. Nah, di sini kan tidak ada atribut yang bernilai ganda, beda-beda semua. Dan tiap atribut satu pengertian yang bernilai tunggal. Jadi ini Siti mempunyai kode matkul 1. Nah, yang kedua Siti mempunyai kode matkul 4.
Yang ketiga itu Siti mempunyai kode matkul 8. Lalu yang bawahnya juga kan beda-beda untuk tiap nama dan NIM. Jadi tiap orang itu, tiap mahasiswa mengambil mata kuliah, satu orang itu mengambil mata kuliah yang beda-beda kode matkulnya. Lalu yang kedua, tabel normal kedua, yaitu bentuk normal kedua terpenuhi jika pada sebuah tabel semua atribut yang tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan fungsional pada primary key secara utuh. Sebuah tabel dikatakan tidak memenuhi tahap normal kedua ini jika ketergantungannya hanya bersifat parsial, yang hanya tergantung pada sebagian dari primary key-nya itu. Ini bentuk tabel yang belum normal. Nah, ini untuk bentuk normal tahap pertama. Di sini sudah beda-beda kode matkul untuk satu nama dan NIM itu. Nah, setelah ke tahap kedua, setiap nama punya satu NIM masing-masing. Nah, ini untuk NIM dan kode matkulnya. NIM 41 yaitu Siti mengambil mata kuliah 1, 4, dan 8. Sedangkan untuk Betty yang nomor NIM-nya itu 242 mengambil kode matkul 25. Mengambil kode matkul 2. Hanya mengambil 2. Nah, yang ketiga yaitu tabel 3NF atau tabel tahap ketiga atau BCNF. Yaitu suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga jika dan hanya jika memenuhi 2NF. Jadi, jika tidak memenuhi tahap kedua, itu tidak bisa ke tahap ketiga ini, ke BCNF-nya. Nah, yang kedua, setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut. Tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Jika suatu relasi sudah memenuhi tahap kedua, tapi tidak memenuhi tahap ketiga, maka untuk normalisasi ke bentuk 3, tabel tahap 2 itu didekomposisi menjadi beberapa tabel, hingga masing-masing memenuhi tahap ketiga, atau tabel ketiga BCNF. Ini untuk contohnya. Saya ambil tabel pekerjaan. Ini untuk tabel yang belum normal. Di sini ada NIP, nama, jabatan, keahlian, dan lama bekerja di satu pekerjaan tersebut. Setelah bentuk normal kedua ini, tahap kedua. Ini untuk tahap ketiganya. Ada NIP, nama, jabatannya. Ada analisis, programmer. Nah, jika dan hanya jika setiap FD non-trivial X dan A, di mana X dan A atribut atau kompositnya memenuhi salah satu kondisi. Jadi X itu adalah super key-nya, A merupakan anggota kandidat key. A disebut primer atribut. Demikian penjelasan dari saya tentang normalisasi dalam basis data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.